Selamat pagi, Dr. Riki selaku dosen fasilitator dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil dari SGD tentang kasus pada skenario 1. Next. Baik, berikut merupakan anggota dari kelompok 24. Next. Baik, untuk step pertama, teruntuk teman yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai step 1, yaitu klarifikasi istilah yang tidak dimengerti. Di mana yang pertama itu adalah penyakit degeneratif. Di mana penyakit degeneratif ini sendiri merupakan penyakit kronik menahun yang banyak mempengaruhi kualitas hidup seperti produktivitas seseorang. Selanjutnya adalah hendaya fisik. Hendaya fisik ini merupakan ketidakmampuan secara fisik untuk melakukan gerak. Dan yang terakhir adalah depresi, di mana depresi ini adalah gangguan mental yang umumnya ditandai dengan perasaan depresi, kehilangan minat atau kesenangan, penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, sulit tidur atau nafsu makan berkurang, dan juga perasaan kelelahan, dan juga kurangnya konsentrasi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk step 2 yaitu mendefinisikan masalah berdasarkan skenario. Nah, di sini kami merumuskan beberapa masalah, diantaranya yang pertama, apa penyebab dari penyakit yang sedang diderita oleh masyarakat di pengungsian. Yang kedua, bagaimana cara mencegah penyakit tersebut. Yang ketiga, sebagai tenaga kesehatan, bagaimana cara penanganan dari masalah kesehatan masyarakat yang berada di pengungsian. Yang keempat, dalam kondisi darurat tersebut, bagaimanakah cara mendirikan tenda darurat yang ergonomis bagi para pengungsi. Yang kelima, apa saja kewajiban instalasi kesehatan atau rumah sakit dalam menangani pasien bencana alam seperti pada kasus. Yang keenam, sebagai seorang dokter umum, bagaimana etika kedokteran dalam kegiatan tanggap darurat bencana. Kemudian yang terakhir, bagaimana solusi terbaik apabila jangka waktu dari bencana yang terjadi memakan waktu yang cukup lama. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya step 3. Yang pertama adalah penyebab munculnya penyakit, yaitu tempat yang dijadikan pengungsian oleh warga masih kurang bersih dan kumuh. Kemudian saat mengungsi mungkin akan terjadi kerumunan, bahkan tidur bersama dalam satu tempat, maka dari itu setiap individu harus memiliki niat dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap kebersihan tempat pengungsian tersebut. Yang kedua, pencegahan penyakit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan bahan makanan yang bersih dan juga layak makan. Mandi untuk menjaga kebersihan diri, kemudian mengonsumsi sayur serta buah, dan berkonsultasi dengan psikolog jika merasakan depresi ataupun cemas. Baik, berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Gede Makara dengan 3 digit NIM terakhir 073. Kemudian saya lanjutkan untuk poin 3-nya, yaitu sebagai tenaga kesehatan, hal yang dapat dilakukan pada situasi dan di pengungsian masyarakat tersebut ialah dengan melakukan kolaborasi antara tenaga kesehatan yang ada karena melihat kompleksitas dari masalah kesehatan yang muncul. Kemudian untuk poin yang keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan tenda darurat yang ergonomis bagi para pengungsi adalah kebutuhan akan ruang operasi dan alat operasi yang dibutuhkan, penerapan konsep cepat tanggap serta sanitasi lingkungan tenda baik, dan juga penggunaan material tenda yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Untuk presentasi saya selanjutnya, saya akan lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan presentasi terkait step 3. Jadi nomor 5, Permenkes RI nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien pasal 10 yang berbunyi memberikan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa bentuk uang muka, pengiriman ambulans gratis, pelayanan kalau bencana kejadian luar biasa, waktu sosial bagi aksi kemanusiaan atau melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan untuk nomor 6, sebagai seorang dokter umum, etika kedokteran senantiasa dilaksanakan termasuk tangkap darurat bencana yang terbaik atas etika pada tahap identifikasi, etika pada tahap persiapan, etika pada tahap respons, dan etika pada tahap pemulihan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya step 4 yaitu analisis masalah dan telaah ulang step 2 dan 3. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, penyebab penyakit tersebut antara lain gangguan saluran pernapasan bagian atas, gangguan pada paru-paru, iritasi mata, dan iritasi kulit. Kemudian yang kedua, cara mencegah ini terdiri dari menjauhi lokasi letusan sesuai dengan instruksi pemerintah, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, menutup sumber air agar tidak terkontaminasi debu vulkanik, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, dalam kasus darurat, kerjasama tim adalah satu hal yang cukup penting. Peningkatan praktik antar profesional dalam tanggap darurat akan mengarah pada hasil pasien yang lebih baik ketika anggota tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dari semua profesi yang terlibat dan dapat bekerjasama dengan tepat dan baik berdasarkan peran masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Madhubagus Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir, rumus 8. Saya akan mempresentasikan yaitu step 5, rumusan masalah SLO. Yang pertama, mengetahui faktor penyebab terjadinya permasalahan kesehatan di lokasi pengungsian. Yang kedua, mengetahui peran masing-masing tenaga kesehatan pada lokasi pengungsian. Yang ketiga, mengetahui cara berkolaborasi yang baik saat menghadapi permasalahan tersebut. Yang keempat, untuk menanggulangi penyakit yang timbul setelah bencana. Dan yang kelima, untuk mengetahui cara mendirikan tenda darurat yang ergonomis bagi para pengungsi atau korban bencana alam. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan SLO yang dimana untuk mengerti kewajiban instalasi kesehatan rumah sakit dalam menangani pasien bencana alam. Untuk mengetahui etika kedokteran dalam kegiatan tanggap darurat, untuk melakukan kegiatan penandar bencana, untuk menerapkan budaya fisik, non-fisik, serta pengaturan penanggulangan bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk rumusan SLO selanjutnya untuk mengidentifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan hidup, untuk merencanakan partisipasi penanggulangan bencana, untuk memberikan kesadaran bencana pada masyarakat, untuk melakukan upaya fisik, non-fisik, serta mengatur penanggulangan bencana. Baik, sekian penjelasan oleh Mas. Baik, selanjutnya nomor 17 untuk mengidentifikasi dan pengelolaan sumber ancaman bencana, 18 untuk memantau serta mengontrol terjadinya penyakit setelah bencana, 19 untuk menanggulangi penyakit yang timbul setelah bencana, 20 untuk mengurangi jumlah korban jiwa yang terpapar penyakit setelah bencana, 21 untuk mencegah terjadinya penyakit menular ataupun tidak menular, dan yang terakhir untuk memahami tindakan psychological first aid sebagai langkah pertama untuk membantu penyintas gunung meletus melewati pengalaman-pengalaman psikologis buruk yang dirasakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah step 6, yaitu membagikan hasil studi literatur. Yang pertama, mengetahui faktor penyebab terjadinya permasalahan kesehatan di lokasi pengungsian, di mana faktor penyebab terjadinya penyakit pada lokasi pengungsian adalah kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah bencana meningkat drastis, karena mengalami trauma fisik maupun psikis sebagai dampak langsung bencana. Di samping itu, hancurnya sarana dan prasarana kehidupan seperti rumah, sarana air bersih, sarana sanitasi, dan terganggunya suplai pangan akan memperburuk status kesehatan masyarakat. Serta masalah gizi dan penyakit menular akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadi sebagai akibat dari berkumpulnya manusia dalam jumlah yang banyak, air bersih yang tidak memadai, dan perpindahan penyakit karena perubahan lingkungan pasca bencana. Yang kedua, itu adalah mengetahui peran masing-masing tenaga kesehatan pada lokasi pengungsian, di mana pada bidang farmasi, keahlian tenaga kefarmasian dapat diaplikasikan dalam mengembangkan tata laksana pengobatan, pemilihan obat dan alat kesehatan, penjaminan kualitas obat dan alat kesehatan, serta penjaminan distribusi. Tenaga kefarmasian dapat dilibatkan dalam setiap tahap penanganan bencana sesuai dengan keahliannya, dan pada kondisi pandemik, tenaga kefarmasian dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan peran pada bidang fisioterapi. Peran fisioterapi ini memberikan pelayanan untuk menjadikan komponen penting untuk kesiapsiagaan darurat, tanggap bencana, dan pemulihan. Mengingat fisioterapi ini diperlukan untuk memahami mekanisme cedera dan banyak kondisi kesehatan yang diakibatkan oleh bencana. Fisioterapi ini juga dapat membantu dalam memberikan intervensi untuk cedera seperti cedera tulang belakang, amputasi, cedera otak traumatis, patah tulang, luka bakar, dan juga cedera saraf tepi, serta keterbatasan gerak, seperti yang dijelaskan oleh World Health Organization, Minimal Technical Standard and Recommendation for Rehabilitation. Next. Kemudian dalam bidang keperawatan, peran atau kompetensi yang dimiliki oleh perawat saat bencana itu yang pertama melakukan pencegahan atau mitigasi, yang kedua kesiapsiagaan, yang ketiga respon, dan yang keempat merupakan rehabilitasi atau pemulihan. Selanjutnya dalam bidang kesehatan masyarakat, hal yang dapat dilakukan dari bidang kesehatan masyarakat saat bencana itu adalah melakukan koordinasi antara pelayanan kesehatan serta membentuk tim reaksi cepat kesehatan masyarakat, tim penilaian cepat, serta tim bantuan kesehatan. Dan yang terakhir, dalam bidang kedokteran, peran dokter ini dididik untuk mampu menangani kecelakaan massal dan melakukan pengendalian penyakit, memahami cara penanggulangan bencana secara menyeluruh, yaitu dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon cepat pada emergensi,
hingga rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah mengetahui cara berkolaborasi yang baik. Kolaborasi yang maksimal dan efektif antar para tenaga kesehatan mencakup penerapan strategi, di mana setiap profesi kesehatan yang berbeda bekerja sama dalam satu tim untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja tim dan kolaborasi mengharuskan para tenaga kesehatan untuk mampu berkomunikasi secara efektif dengan tim tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan pertukaran informasi yang tepat. Dan yang selanjutnya adalah mengetahui cara penanggulangan penyakit yang timbul setelah bencana, yang terdiri dari melaksanakan sesegera mungkin semua upaya kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko timbulnya masalah gizi dan penularan penyakit, lalu menyusun suatu sistem pelaporan penyakit yang reliable untuk mengidentifikasi KLB dan untuk memulai pengendalian sesegera mungkin. Lalu ada juga menyelidiki semua laporan masalah gizi dan penyakit menular secara cepat dan melaksanakan PHBS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah yang kelima, yaitu hal yang membuat masyarakat siap menanggapi dalam kompleksitas bencana alam, di mana kesiapsiagaan masyarakat itu bersifat kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dan lintas sektor seperti pemerintahan negara bagian dan lokal, departemen dan lembaga kesehatan masyarakat, organisasi penegak hukum, kebakaran, penyelamatan, layanan sosial, dan organisasi berbasis agama, dan warga biasa dari berbagai komunitas, di mana kesiapsiagaan masyarakat itu bekerja ketika pemangku kepentingan tingkat organisasi dan individu saling berkolaborasi. Selanjutnya adalah peran kolaborasi, di mana kolaborasi itu merupakan kunci sukses dalam program perang dingin yang mempromosikan kesiapsiagaan dari suatu masyarakat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan tenda darurat. Kebutuhan ruang operasi pada tenda darurat dikategorikan untuk bedah minor, seperti mengobati korban luka-luka dan patah tulang dengan menjahit luka, menghentikan pendarahan dalam, dan gangguan pernapasan. Tenda darurat dengan konsep fast respon dapat dikirim dan didirikan di lokasi bencana alam dengan mudah. Umumnya, tenda darurat yang ergonomis dibuat menggunakan material ringan dan berukuran secukupnya. Teknik ventilasi udara yang terdapat di ruangan operasi dengan filterisasi, pengenceran udara, dan pergantian udara diperlukan untuk mensterilkan udara agar ruangan di dalam tenda tetap sejuk dan steril. Penerangan ruangan operasi di dalam tenda darurat harus memadai dan sesuai letak-letak luka operasi yang dibuat searah dengan jatuhnya sinar matahari. Selain itu, diperlukan material tenda darurat yang tahan bencana seperti parasut, PVC atau polyvinyl klorid, nilon, polyester, dan lain-lain. Next. Adapun daftar pusaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 24. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata dalam penyampaian. Sekian, terima kasih.